Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul ukhuwah was suhbah. Hak-hak persaudaraan dan pertemanan. Ya'lam anna li akhika 'alaka haqqan fil mali wa fil i'anati bin nafsi wa fil lisani wal qalbi wa fil 'afwi wa fid du'a'i wa fil wafa'i wal ikhlasi wa fit takhfifi wa fit tarki takallufi wat taklif. Wa dzalika yajma'uhu thamaniyatu huquqin. Ketahuilah bahwa saudaramu memiliki hak atas dirimu terkait dengan harta, pertolongan, bantuan dengan diri, terkait dengan lisan hati, kemudian kemaafan, doa, menepati janji dan keikhlasan, meringankan beban, tidak memberat-beratkan diri dan juga tidak memberatkan saudara. Dan itu semua terhimpun pada 8 hak persaudaraan dan pertemanan. Al-haqqul awwalu fil mali. Hak pertama terkait dengan harta. Ruwiya anna mathalul akhwaini mathalul yadain. Diriwayatkan perumpamaan 2 orang saudara itu sama seperti perumpamaannya 2 tangan. Tagsilu ihdahuma al-ukhra. Tangan satu mencuci tangan yang lain. Wa dzalika li annahuma yata'awanani 'ala ghardin wahidin wa kadzalika al-ikhwan. Hal itu karena kedua tangan itu saling menolong satu sama lain untuk satu tujuan. Begitupun sesungguhnya persaudaraan. Jadi bukan tangan sama kaki ini. Innama tatimmu ukhuwatuhuma tatimmu ukhuwatuhuma idza tarafaqa fi maqsadin wahidin. Persaudaraan keduanya itu menjadi sempurna apabila keduanya bersamaan pada satu tujuan. Fahuma min wajhin kasyakhsil wahid. Maka keduanya itu satu seperti tubuh yang satu. Wa hadza yaqtadil musahamati fis sarra'i wad dharra'il musyarakati fil mali wal hali wal tifa'il ikhtisas wal istiqtar. Ini menuntut kesamaan dalam hal senang dan susah, musyarakah fil mal, kepemilikan dalam harta, kemudian halnya dia, dan juga irtifal ikhtisas wal istiqtar. Apa itu, Bu? Maksudnya irtifal ikhtisas itu? Ia mendahulukan. Menghilangkan ingin diistimewakan gitu ya. Dan juga tidak meminta orang lain untuk mendahulukan hak dia. Itu yang terpuji itu adalah ketika seseorang mengalahkan haknya untuk orang lain, tapi tidak perlu menuntut orang lain untuk membela dirinya. Wal muasatu bil mali ma'al ikhwati ala thalasi maratibah. Tenggang rasa atau muasat dengan harta itu kepada saudara ada 3 tingkatan. Adnaha, tingkatan yang paling rendahnya, antanzilahu manzilata khadimika fatakumu bihajatihi min fadli malika. Kita menempatkan saudara kita itu seperti khadim. Engkau menempatkan saudaramu seperti pelayanmu, di mana kamu bisa menunaikan hajatnya, keperluannya itu dari min fadli malik, kelebihan hartamu. Fa idza sanahat lahu hajatun wa kanat indaka fudlatun an hajatika a'taitahu ibtidaan
walam tuhawwijhu ila su'al. Maka apabila muncul keperluan dari saudaramu dan kamu punya kelebihan, maka kamu akan memberikannya itu sejak awal dan tidak memaksa dia, tidak mendorong dia untuk meminta. Fa in ahwajtahu ila su'al fa huwa ghayatut taqsir fi haqqil ukhwah. Maka jika pada akhirnya sikapmu itu mendorong dia untuk meminta, kalau nggak minta nggak dibagi, jadi dibagi kalau minta, yaitu sih ghayatut taqsir, itu sih udah kebangetan lalai, udah itu dalam hal bersaudara. Antanzilahu, iya kan tanzila, engkau menempatkan dia sebagai pembantu engkau, bukan kita menempatkan dia posisinya seperti pembantu kita, pelayan kita gitu. Dia kan juga sebagai saudara kan punya kewajiban juga dia untuk berbuat bersama kita. Tapi balasan kita adalah ya kita tidak akan menunggu dia gini, ketika kita punya kelebihan harta ya kita bisa memberikan kepada dia tanpa harus diminta gitu. Kenapa kok kita posisikan sebagai pembantunya? Kan ini kan andanzilahu menjadikan dia manzilata kedudukan khodimaka khodimika ya. Mungkin maksudnya juga khodimahu gitu. Khodimaka laulad domir la fahimal hamir. Iya, kau dudukan dia sebagai pelayanmu gitu. Asalnya antanzilahu manzilatan nafsika, kau dudukkan dia pada posisimu. Wa tarda bimusyarakatihi iyyaka fi malika, dan kau senang melibatkan dia dalam urusan hartamu. Wa nuzulihi manzilataka hatta tasmaha bimusyaratatihi fil mal, dan menempatkan dia di posisimu sehingga kamu senang-senang saja dengan aturan terkait harta itu. Jadi ya hartamu hartaku gitu. Ya dibagi ya hartamu hartaku, ya gitu, hartaku hartamu gitu. Jadi boleh ngambil aja gitu. Udah keren itu. Belum nyampe. Bisa sampai kayak gitu baru sampai level rokok doang kayak. Alhamdulillah namanya. Jadi nggak ngerokok belum bisa jalanin itu. Ya kan kita perokok kan begitu ya kayak. Kalau perokok ikhlas banget itu. Wasalid satu hiyal ulia, derajat yang ketiga nih yang paling tinggi, antu sirohu ala nafsika wa tuqaddima hajatahu ala hajatika, kau mengalahkan dirimu dan kau dahulukan hajatnya atas hajatmu. Wa hadhihi rutbatus siddiqin,
Ini derajatnya orang-orang yang sudah kaliber imannya. Wa muntaharut batil mutahabbin. Ini level tertinggi dari orang yang saling berkasih sayang. Wa muntahahdir rutbah al-itsar bin nafsi aidan. Dan puncaknya adalah al-itsar bin nafs, mengalahkan kepentingan diri. Fa ilam tusadif nafsaka fi rutbatin min hadhir rutabi ma'akhika fa'lam anna aqdal ukhuwah lam yanaqid ba'du fil batin. Maka jika kamu itu belum bisa menyentuh salah satu dari 3 level ini dengan saudaramu, ketahuilah bahwa ikatan persaudaraanmu itu belum ada sesungguhnya fil batin. Pada hakikatnya itu belum ada, baru kenal doang namanya, baru berteman, itu belum bersaudara namanya. Si palsu. Wa innamal jari bainakuma mukhalatatun rasmiyatun la waqa'alaha la waqa'alaha fil aqli wad din. Yang berlaku di antara kamu berdua, kalaupun ngaku berteman bersaudara tapi tidak menyentuh salah satu ini, itu hanya sekedar mukhalatah rasmiyah, interaksi formal saja, yang sesungguhnya tidak ada landasannya secara rasional maupun teologis, itu nggak ada, dalilnya nggak ada. Kalau cuma begitu mah umum, itu mah biasa namanya, belum pada level ukhuwah. Faqad qala Maimun bin Mahran, man radiya minal ikhwani bitarkil ifdal falyuakhi ahlal kubur. Siapa orang yang senang dari saudaranya itu bitarkil ifdal, dengan mengabaikan, meninggalkan kelebihan yang ada dia punya dan dia tidak memberikan kepada saudaranya maksudnya, maka lebih baik dia bersaudara sama orang mati aja, sama kuburan aja. Wa amad darajatul ula fasad aydan maradiyatan inda dawiddin. Adapun pangkat derajat yang pertama itu juga kelasnya belum level untuk orang-orang yang benar-benar beragama. Itu yang pertama tadi udah keren juga tuh sebenarnya itu buat kita mah. Jadi punya kelebihan bagi orang gitu, bagi saudara teman kita. Jangan pengen nunggu dia minta. Ruya anna Utbah al-Ghulam rahimahullah ja'ila manzili rajulin kana qad akhahu. Diriwayatkan bahwa Utbah rahimahullah pernah datang ke rumah seseorang yang sudah menjadi saudaranya. Faqala ahtaju min malika ila 4,000. Aku butuh 4.000 dinar apa dirham gitu ya. Aku butuh dari hartamu 4.000. Faqala khud alfain. Enggak bisa 4, ambil 2 aja dah. Fa'aradu anhu, lalu dia berpaling dari saudaranya itu. Waqala, dia berkata, atharta dunya 'ala Allah. Kamu ternyata lebih mementingkan urusan duniamu ketimbang saudaramu. Amastahyaita an tad'iyal ukhuwata fillah wa taqulu hadza. Apakah kamu enggak malu ngaku bersaudara karena Allah tapi ngomongnya begitu, gue minta 4 lo kasih 2. 4 kasih 8 dong. Kita kasih 2. Ini enggak sama sekali. Pulang aja tuh orangnya, gue doain dah. Udah kayak wali mendoain mulu. Mending doanya manjur kali. Orang pelit kan doanya enggak manjur. Insyaallah. Ammar rutbatul ulya fahiyallati wasafallahu ta'ala al-mu'minina biha fi qawlihi wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adapun tingkatan yang tertinggi sebagaimana Allah sifatkan orang beriman dengan sifat-sifat tersebut di dalam firman-Nya, wa amruhum syura bainahum. Segala urusan mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka mau menginfakkan sebagian rezeki mereka. Aikanu khulata'a fil amwal la yumayyizu ba'dhum rihlahu an ba'din. Artinya mereka benar-benar berinteraksi di dalam harta, bercampur, berserikat di dalam pendayagunaan harta itu. Tidak ada yang dibedakan satu sama lain. Wa kana minhum man la yashab man qala na'li. Ada di antara mereka
Salafus saleh itu tidak mau bersahabat dengan orang yang kalau ngomong sendal saya. Li'annahu adhafa ila nafsih, karena dia apa-apa membawanya ngaku-ngaku dirinya mulu. Sendal saya, punya saya. Punya kita mana? Udah ngaku saudara gitu. Yang ngomong kayak gitu, nggak mau dia bersahabat sama orang yang selalu mengklaim kepemilikan dirinya. Tapi kan kalau boleh bini saya. Kadang kan nggak ngomong, ini ngomongin harta, ini ngomongin jauh-jauh. Saya cegat duluan maksudnya. Takut Ustaz Amin ngomong ke situ. Ini saya cegat, ini ngomongin harta ini. Wa minhum man kana yatiku amatahu idza hadatsathu bimaji akhihi wa akhadhahu min malihi hajatahu fi ghaibatihi sururan bima fa'ala. Ada di antara mereka orang yang membebaskan budak perempuannya ketika budak itu menceritakan kedatangan saudaranya, dan dia si budak tadi mengambil dari hartanya kebutuhan saudaranya itu di luar sepengetahuan tuannya. Suroran bima fa'ala, dia membebaskan budak tersebut karena saking gembira dengan apa yang dilakukan oleh budaknya itu. Wa qala Zainul Abidin Ali ibn Husain radhiyallahu anhu li rajulin hal yadkhulu ahadukum yadahu fi kama pekum ya, itu baju kum ya, fi kummi akhihi au kisihi fa ya'khudhu minhu ma yuridu bi ghairi idnin. Ali Zainal Abidin rahimahullah radhiyallahu anhuma berkata kepada seseorang, hal yadkhulu ahdukum yadahu, apakah pernah salah seorang di antara kamu memasukkan tangannya di kantong ya? Kum kan itu ya. Oh. Di kantong aja ya. Kantong ya, kis juga kantong ini. Lalu kemudian dia berani mengambil apa yang dia inginkan tanpa izin. Qala la, dimatakan enggak. Falastum bi ikhwan. Kalau itu kamu belum bersaudara. Jadi bisa ngambil duit dari kantong gua ngerogoh sendiri gitu. Itu baru saudara beneran tuh namanya itu. Dan yang diambil kagak marah, yang dikeplak tangan orang. Jadi membolehkan seseorang mengambil dari kantong. Sampai kayak begitu gambarannya. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu ahda uhdiya li rajulin min ashabi Rasulillah ra'su syatin. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang dikasih hadiah kepala kambing. Seseorang dari sahabat Rasul dikasih hadiah kepala kambing. Faqala akhi fulanun ahwaju minni ilai, saudara saya lebih perlu. Fa ba'atha bihi ilai, lalu kemudian orang itu mengantarkan kepala kambing kepada saudaranya tadi. Fa ba'atha dzalikal insan ila akhar, lalu yang dianterin ngirim lagi kepada yang lain. Falam yajal yab'atsu bihi wahidun ila akhar, terus menerus begitu hatta raja ilal awwal, sampai kemudian kepala kambing balik lagi kepada yang pertama. Ba'da an tudawilahu sab'atan, setelah berputar melewati 7 orang gitu. Dia aja balik lagi. Kalau kita gua aja bukan dia aja. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani law anna ad-dunya kullaha li faja'altuha fi fami akhin min ikhwani lastaqlaltuha lahu. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, kalaulah dunia ini semuanya milikku, lalu aku jadikan semuanya ini di mulut saudaraku, maka lastaqlaltuha lahu. Ya masih belum seberapa aku memberi, masih aku anggap dikit itu. Hah? Iya nih. Hah? Begini, kalau nggak ada, berarti kita yang adanya ngaji ini minimal kita nekatin diri kita gitu. Ya walaupun tidak lengkap seperti ini, ya kita berikrar walaupun nggak berikrar secara zahir. Dulu kan para sahabat kan di taqwa bainal muhajirin wal ansor kayak gitu. Kayak
Gini, Zat, yang dimaksud ukhuwah kita di sini kan secara umum kita dengan semua muslim memang harus bersaudara. Tapi di sini konteksnya ada orang yang kita bahasakan ada saudara angkat, Zat. Ini lebih tepat pemaknaannya adalah kepada orang yang kita jadikan sebagai sudah dia udah percaya banget sama kita juga percaya sama dia. Jadi sudah ya apa yang milik saya juga milik kamu. Bahkan digambarkan tadi kalau kita ngelihat dari saudara kita kelihatannya kesusahan gitu, udah jangan pakai banyak nanya. Lu kayaknya lagi butuh banget nih bantuin duit, itu udah kerener itu sebenarnya. Tapi kalau saudara teman kita udah, kalau bahasa kitanya sebantal seguliran, tapi pakai kudu minjem duit aja nggak dapet, itu nilai ukhuwahnya udah nggak ada. Itu kan orang sekarang. Itu prinsip orang-orang materialistik. Gitu. Sekat-sekat tadi tuh sekarang bisa jadi akhirnya ini ya hubungan Mau orang NU sama Muhammadiyah atau orang Aswaja dengan Wahabi, nggak usah itu dulu, Zat. Itu kalau itu kita anggap sekat. Sekarang sama-sama NU, nggak usah sama NU lah. Ini kita semajlis nih, gitu. Jadi kan kita anggap nggak ada sekat. Baru bisa rokok. Bisa nggak di kemudian hari ke depan ini kita nih semacam mengikrarkan diri, saya adalah saudara kamu, gitu. Kan bisa sebenarnya. Nggak usah mengikrarkan diri aja. Saya dengan Ustaz Saharudin mau begitu, saya gambar ngeliat dia puyeng dikit, saya timpuk aja madu itu gitu. Umpama, atau paling tidak terkait dengan urusan usaha harta ini kan ngomongin harta dulu nih artinya. Jadi minimal ketika dia orang saudara kita membutuhkan, ya kita juga bisa ikut membantu dan mencarikan solusinya. Itu bagian yang harus sebenarnya pada level tertentu bisa kita lakukan. Bukan nggak bisa, asal tadi prinsipnya jangan kita selalu mementingkan diri pribadi. Oh udah ya, bisa juga. Kita tuh harusnya bisa memang, makanya ini kan level muqarrabin ini. minimal sama bini kali ya. Bukan kategori. Ketika kita mengatakan berlaku untuk semua, nggak ada istilah kategori, makanya jangan bilang tadi ada sekat. Dan kategorikan kita bersaudara dengan siapa ya kan nggak mungkin kita ngomongin ini kita praktekkan dengan orang di Afrika. Ya paling tidak ini kan yang makbul saja. Hari-hari kita ketemu, yang kita berinteraksi, yang kita memang sudah saling percaya, yang curhat di barat itu. Ya iya kan membangun kepercayaan tadi. Jadi bahasa kita gini lah, Zat. Dia sih bukan cuma teman sama gua udah anggap saudara gitu. Gak ada bahasa gitu tuh sama kita. Ya tapi gua jangan kebantan milih-milih juga. Milihnya gak berteman sama yang kaya mulu. Susah kagak. Dapat itu jadi salah lagi. Justru kita berkawan sama orang susah supaya kita bisa nolong. Bukan membutuhkan. Kita menganggap dia sebagai orang pembantu, jangan dianggap pembantu rumah tangga maksudnya. Orang yang ya dia kapan-kapan kan bisa juga membantu kita, nolong kita gitu. Bini mah udah nggak dibahas di sini. Ini nggak ngomongin bini ini mah, ini ukhuwah. Kalau konteksnya ada yang medit, ada yang konteksnya prihatin, itu beda. Dan ini bukan bahasan bini, ini bahasan pertemanan, suhbah. Kemarin sih orang yang memang ahlul fiski itu boleh kita menghina dia, boleh tidak ngajak ngomong dia boleh gitu.
Kemarin udah dibahas. Itu kan berarti orang bohong kan pas. Bagaimana? Harus kemudian ada di sana itu al-hub fillah. Ya, yang ada malah kan bukan al-hub fillah yang kayak gitu, ada al-bughdu fillah. Orang kayak itu kita hindari, kita menghindari karena dia perilakunya buruk. Dan itu termasuk ibadah al-bughdu fillah. Ada alasan yang membenarkan kita untuk menghindar dari orang semacam itu. Walamma kana al-infaqu 'ala al-ikhwani afdala minas sadaqati 'ala al-fuqara qala Ali radhiyallahu anhu la 20 dirhaman u'tiha akhi fillahi ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati dirhamin 'alal masakin. Ketika berinfak atau memberikan belanja kepada saudara itu sesungguhnya lebih utama dibandingkan bersedekah pada orang-orang fakir. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, 20 dirham yang aku berikan kepada saudaraku karena Allah, saudaraku di jalan Allah, itu lebih aku sukai dibandingkan aku bersedekah 100 dirham kepada orang. Wa minat safa'i fil ukhwati al-inbisatu fi buyutil ikhwan. Dan di antara keikhlasan persaudaraan, kemurnian persaudaraan itu bisa dilihat dari inbisat fi buyutil ikhwan. Jadi leluasa di rumah teman, enjoy yourself gitu ya. Udah. Iya, inbisat itu ya udah nggak ada batas gitu. Aksesnya luas, menganggap rumah sendiri. Kama kana alaihi katsiru minas salaf, sebagaimana ini banyak dipraktikkan oleh orang-orang salaf. Wa qala Allah Ta'ala au sadiqikum wa qala au ma malaktum mafatihahu, orang yang kau kuasai kuncinya itu. Idza kana al-akh yadfa'u mafatiha baiti ila akhihi wa yufawwidu ilaihi at-tasarrufa kama yuridu wa kana yataharraju 'alal akli bi hukmi taqwa hatta anzalallahu hadhil ayah wa adna lahum fil inbisat fi tu'amil ikhwan wal asdiqa. Idkanal karena sesungguhnya saudara itu ketika saudara itu menyerahkan kunci rumahnya kepada saudaranya yang lain, kepada saudaranya, dan dia yufawidu al-tasarruf, menyerahkan kepada dia untuk mendaya gunakannya kama yurid, sebagaimana dia mau, dan itu yataharraj alal akli bihukmi taqwa, bagi dia itu menjadi beban untuk jangankan mendaya gunakan semua, untuk makan di rumah itu aja segan, itu menjadi berat dengan timbangan ketakwaan. Sampai kemudian Allah menurunkan ayat ini, dan Allah mengizinkan bagi mereka untuk inbisat, untuk memberikan akses yang luas pada makanan saudara dan teman. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ente datang ke rumah, nah ente masuk aja tuh ke kantor itu, ada kopi, seduh aja, bebas. Apa aja yang ada di situ ente suka, manfaatkan. Iya, iya. Makanya bilang bukan nggak bisa. Kita memang udah terlama nih terkungkung dengan pola hidup materialistik dan hidup gaya hedonis itu. Jadi apa aja selalu individualis, hedonis, individualis. Jadi mengejar kenikmatan untuk kepentingan pribadi. Ini kan memang ciri manusia modern itu. Nah, kita bisa tabrak itu sesungguhnya dengan prinsip ukhuwah yang ada di dalam Islam.